Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mendukung proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, SH, MSI, dengan tema pengembangan aliansi strategis kehumasan guna membangun ekosistem ketahanan pangan maritim secara kolaboratif dan partisipatif di wilayah perbatasan. Proyek perubahan ini merupakan sebuah langkah nyata untuk menjawab tantangan daerah kita yang berada di garis terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, melalui aliansi strategis kehumasan, kita diajak untuk memahami bahwa komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat adalah kunci dalam menciptakan ekosistem pangan yang tangguh. Ke Pulau Penyengat di akhir pekan, nuansanya indah, elok berseri. Pengembangan aliansi strategis kehumasan dilaksanakan, ciptakan ekosistem pangan yang tangguh di Provinsi Kepri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabarnya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Samarsita kembali menjumpai Anda dalam Kepri Menyapa kali ini. Dan di mana program kami ini didedikasikan untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau serta kejayaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik pemirsa, jika kita berbicara terkait dengan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau, kita tahu ini sangat penting, apalagi wilayah perbatasan di Kepulauan Riau yang secara garis besar adalah lautan, dan tentu lantas bagaimana menjaga ketahanan pangan maritim di wilayah perbatasan agar tetap terjaga. Untuk itu pada siang hari ini pemirsa, kita akan membahas tema ketahanan pangan maritim di wilayah Kepulauan Riau. Dan saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Pertama, Bapak Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Bapak Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Assalamualaikum Pak Pandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Dan Alhamdulillah. juga kepada para pemirsa TVRI yang selalu setia. Luar biasa Bapak. Menyampaikan. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir ya Terima Bapak. kasih Mbak Asa. Nah, di samping saya ada Mbak Karina Rasmita Sembiring selaku DPN Dewan Pengurus Nasional. Assalamualaikum Mbak Karin. Bagaimana kabarnya Mbak? Terima kasih atas waktunya Mbak Karin, dan di samping Pak Pandra selaku Biro Kerja sama Umrah Pak Ari Satya Dharma SISM SIK. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Mbak Sasa. Terima kasih Bapak atas waktunya, luar biasa. Nah, kita masih ada satu narasumber lagi pemirsa yang nanti akan menyusul bersama kita ya Bapak, Mbak. Dan kita membahas hari ini terkait dengan ketahanan pangan maritim di wilayah Kepulauan Riau. Nah, saya ke Pak Pandra terlebih dahulu nih Pak Pandra. Kalau melihat ketahanan pangan maritim saat ini kondisinya seperti apa Pak Pandra, dan apa yang diperlukan sebenarnya? Ya baik Mbak Asa dan seluruh para pemirsa yang saya hormati, juga untuk para narasumber, ya Pak Ari dari Biro Kerjasama di Umrah, dan juga Mbak Karina ya, ini adalah dari pihak swasta. Jadi Mbak Asa, kita ketahui bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini dari mulai Sabang sampai Merauke, tentu lebih dari 13.000 pulau yang ada di seluruh Indonesia ini termasuk Kepulauan Riau. Betul. Dan Riau ini salah satunya adalah lebih dari 96%, bahkan saya dengar sampai 90%, dan hanya sedikit sekali daratan atau dataran yang tentunya dapat digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan dan sebagainya. Nah, keterbatasan ini yang tentunya saya dalam hal ini selaku Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Riau, dan kebetulan saya diberi kesempatan juga untuk mengikuti menimba ilmu pendidikan di Lembaga Administrasi Negara peserta pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 1, Angkatan 63,
Lembaga Administrasi Negara tahun 2025 ini. Jadi kami memang coba sebagai leader ataupun mempunyai gagasan bagaimana kita mengembangkan aliansi strategis terhadap kehumasan. Karena saya selaku Kabid Humas tentunya kan masyarakat harus mendapatkan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Betul. Dan juga masyarakat apalagi di kepulauan Mbak. Sedikit saja ada berita-berita yang kurang baik atau berita yang hoax dan sebagainya. Di kepulauan ini kita sudah tahu bahwa kepulauan dari dulu memang ketergantungan pasokannya itu pasti dari luar. Nah tentunya kami di sini merapatkan barisan dengan para stakeholder yang ada. Karena kita ketahui Mbak adanya konsep pentahelix, betul Mbak ya? Artinya peranan dari akademisi, kemudian juga peranan daripada juga komunitas ataupun para pengusaha. Ya hadir di sini juga dari Mbak Karina sendiri, mereka juga di komunitas, juga di pengusaha juga. Dan kami di bidang pemerintahan atau government, tentunya kan tidak terlepas pemerintahan dari Provinsi Kepulauan Riau sendiri. Tadi kita dengarkan bersama-sama, ada sambutan ataupun juga dukungan dari Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, dan juga kami dari kepolisian juga demikian. Tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat tentu harus mencari jalan keluarnya atau problem solver. Dan upaya penegakan hukum itu adalah upaya terakhir atau ultimum remedium. Tapi masyarakat harus dicari jalan keluarnya. Inilah yang kami lakukan sebagai pilot project, leader kami menjadikan project tentang ketahanan pangan, ekosistem ketahanan pangan di wilayah maritim. Karena kita kan bersebelahan. Nah, terakhir peranan dari media dalam hal ini adalah TVRI yang setia untuk dapat memberitakan, menyampaikan kepada masyarakat. Itu Mbak kami Luar lakukan. biasa. Oke, ini berarti ada proyek perubahan ketahanan pangan maritim yang Betul. akan dilakukan seperti itu ya? Betul, jadi perlu saya sampaikan tadi kami juga sudah melakukan sosialisasi di salah satu desa di daerah Bintan, itu di daerah kampung atau desa Pengudang. Iya. Dari Kampung Udang itu memang mengharapkan sekali. Informasinya banyak sekali Mbak Asa tadi. Ternyata mereka itu kan memang kesehariannya itu adalah wilayah pesisir. Iya. Jadi masyarakat pesisir ini orang juga mengatakan bahwa kadang-kadang kita berada di daerah terluar. Iya. Atau daerah pesisir itu dianggap terluar. Padahal itu adalah sebagai beranda kita berada di terdepan. Nah kehadiran negara tentunya di sini peran daripada apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dalam hal Astacita. Betul. Tentu beliau akan membuat suatu kedaulatan pangan. Nah kedaulatan pangan itu salah satunya kita juga ada kedaulatan pangan di bidang maritim ini. Ketahanan pangan di bidang maritim dan tentunya juga kita akan kedepannya bagaimana sih kita bersinergi tadi. Yang tadi saya katakan peranan universitas, peranan government atau juga pemerintahan tadi, ya kami TNI, Polri, pemerintahan provinsi dari tingkat pusat di daerah harus kita kuatkan termasuk dari pengusaha, termasuk media yang dapat mensiarkan atau menginformasikan kepada masyarakat. Itulah Mbak kira-kira Mbak Asa. Luar biasa, jadi ada strategi yang harus disusun juga ya Pak. Betul, ya? jadi kami buat strategi jangka pendek, kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Dan kita juga harus mendukung daripada SDGs. Sustainable Development Goals. Betul. Kedepannya bukan hanya saat ini, tetapi kita harus pikirkan masyarakat hadirnya negara untuk bisa memberikan perlindungan dan juga mensejahterakan masyarakat dan tentunya masyarakat harus dikasih pandangan. Jadi kalau orang di daerah perbatasan kadang-kadang Kepri ini kan berbatasan dengan negara tetangga. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar ya kita harus cintailah produk-produk lokal, produk dalam negeri. Nah ini yang kita coba kita bangun. Iya betul sekali pemirsa, karena kita tahu juga Kepulauan Riau ini kan wilayah besarnya itu kan adalah lautan dan hasil laut kita juga banyak ya Pak ya, untuk bisa menunjang ketahanan pangan kita. Nah tadi juga Pak Pandra bilang bahwa kita tidak bisa sendiri, kita harus kerjasama dengan berbagai pihak. Nah Pak Ari, ini kalau untuk berbicara kerjasama nih, langkah yang bisa untuk membantu ketahanan pangan kita di wilayah maritim ini bagaimana nih Pak Ari? Baik, terima kasih Mbak Sasa. Yang pertama saya ingin sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap proyek perubahan Pak Pandra ini. Karena proyek perubahan yang dilakukan ini sebetulnya out of the box. Iya. Jadi bukan business as usual. Peran yang diambil oleh bidang Humas Polda ini. Artinya isunya yang diambil pun isu global. Masalah ketahanan pangan ini bukan isu nasional lagi Mbak, sebetulnya sudah isu global. Sehingga apa yang dilakukan dari proyek perubahan Pak Pandra ini
impact-nya sangat besar ke depannya. Dan upaya beliau tadi mengatakan bahwa akan menggali potensi laut itu sebetulnya sangat tepat. Iya. Karena Kepri ini hanya 2% daratnya, 98% laut. Sementara kinerja di bidang ketahanan pangan Kepri itu ranking 30 dari 34 provinsi. Artinya ironis karena apa? Karena di laut ini sebetulnya sumber pangan banyak sekali. Iya. Sumber protein, sumber karbohidratnya pun Betul. besar juga. Tinggal mampu nggak kita mengolahnya menjadi sumber kekuatan pangan kita. Oleh karenanya di Umrah sendiri itu sudah ada prodi-prodi yang memang mulai dari budidaya, teknologi hasil perikanan yang memang bisa mengolah itu. Hanya saja selama ini dilakukan melalui pendidikan, melalui riset, dan melalui pengabdian masyarakat yang mungkin gerakannya sangat terbatas. Oleh karenanya upaya Humas Polda Kepri yang berani merangkul semua pihak ini saya anggap sebagai sebuah berkah bagi Umrah ya. Dan impactnya akan menjadi berkah bagi semua masyarakat Kepri nantinya. Kalau ini berhasil dilaksanakan, quick win-nya tadi Pak Pandra sudah bilang adalah menjadi kampung pangan laut di 3 desa umpamanya. Luar Ini biasa. kalau sukses kita akan replikasi ke semua desa yang ada di Provinsi Kepri dan bukan tidak mungkin ini akan jadi percontohan nasional. Betul. Karena selama ini paradigma ketahanan pangan selalu terestrial, Iya. selalu berorientasi kepada darat. Iya. Nah ini yang dilakukan oleh Pak Pandra ini sudah perubahan paradigmatik. Iya. Jadi makanya saya katakan ini out of the box Pak, outstanding sekali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh proyek perubahan ini nantinya ke depan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kepri. Bahkan Iya. mungkin kalau seandainya dijadikan sebagai percontohan Betul. dan direplikasi ke seluruh wilayah perbatasan dan wilayah kepulauan, ini akan memperkuat sekali ketahanan pangan di Indonesia. Betul Gitu. sekali, luar biasa Gitu, karena Mbak. betul kata Pak Ari bilang bahwa hasil laut kita ini juga kaya ya Pak Pandra ya Mbak. Kaya akan protein, vitaminnya rasanya cukup dan kalau biasanya nih anak-anak yang sering makan hasil laut itu lebih cerdas dan lebih pintar ya Pak ya Mbak seperti itu. Oke saya coba ke Mbak Karin. Mbak Karin terkait dengan yang disampaikan Pak Pandra dan juga Pak Ari tadi ini luar biasa peluangnya seperti itu. Nah strategi apa nih yang harusnya dilakukan Mbak Karin untuk mengembangkan dan mengelola peluang ini? Mic-nya ada. Terima kasih Mbak Asa. Saya sebelumnya sangat berterima kasih ya diundang di TVRI dengan Bapak yang kami dari DPN Apeknas dan saya juga berterima kasih atas ajakan dari Bapak Pandra, Kombes Pandra karena kami di sini sebagai Dewan Pengurus Nasional Apeknas, kumpulan dari para pengusaha kontraktor diberikan kesempatan untuk berkolaborasi di dalam proyek yang pangan untuk kita lakukan bersama. Strategi yang kami lakukan ini adalah melakukan pemetaan dalam bidang konstruksi dan infrastruktur. Karena dalam proyek ini kalau kita bicara sandang pangan saja itu tidak cukup Mbak. Betul. Itu butuh kebutuhan papan. Iya. Nah, kami di sini sebagai pengusaha akan membantu semaksimal mungkin dari mulai infrastruktur ya Pak. Orang kan cuma tidak hanya butuh makan, Iya, betul. tapi butuh kehidupan yang layak. Seperti dengan program Prabowo, Pak Presiden Prabowo bahwa 3 juta rumah yang sedang dalam program Astacita itu, Iya. kami otomatis merespon program tersebut dengan melakukan perumahan yang layak huni untuk nelayan bahkan masyarakat pesisir dengan memberikan harga atau kualitas yang lebih baik namun membantu rakyat
pesisir dengan membeli atau mengadakan rumah yang layak huni dengan harga yang rendah. Oke. Itu Oke, luar strategi biasa. yang kami lakukan. Betul. Dari mulai pembangunan jalan sampai penerangan lampu dan rumah beserta air yang bersih. Jadi yang kami tuju adalah kehidupan yang layak untuk masyarakat pesisir. Nah, luar biasa betul. Karena memang ini untuk penunjang juga ya Pak ya, untuk penunjang para masyarakatnya, apalagi yang mayoritas kita di Kepulauan Riau seperti kata Pak Pandra tadi sudah ke desa pengundang, ini kan rata-rata masyarakatnya nelayan seperti itu. Jadi untuk mereka juga semangat dan produk mereka bisa berkembang lagi kan juga harus ada tempat yang layak juga ya seperti itu ya. Nah Ya, ini betul, bagaimana respon dari masyarakat nih Pak Pandra? Kan habis dari desa pengundang melihat kondisinya ini seperti apa nih Pak Ya, Pandra? baik. Tadi kami juga sudah menyampaikan atau mensosialisasikan tentang proyek perubahan ini. Kita sebagai manusia tentunya kita ingat ada teori Maslow. Teori Maslow yang disampaikan oleh Mbak Karina tadi, itu adanya manusia itu butuh pangan, Ya. tapi juga butuh pakaian, tetapi juga rumah yang layak, dan juga harus kita tambah lagi tugas kami sebagai Polri, harus ada rasa aman. Iya. Nah jadi sandang, pangan, papan, tapi juga harus aman dan nyaman. Iya, luar Tapi kalau biasa. misalnya kita juga, ya misalnya tidak aman, berbahaya juga kan. Betul. Semua itu berkait semua, jadi Iya. semuanya tadi disampaikan oleh masyarakat di pesisir tadi yang ada di wilayah Pengundang di Bintan. Mereka menginginkan bagaimana ke depannya itu berkelanjutan program ini. Bahkan mereka juga menginginkan adanya suatu produk lokal tadi tentunya dapat berguna, bisa mempunyai daya saing atau bisa mempunyai nilai ekonomis Iya. dari produk tadi. Saya lihat tadi juga ada yang ya Pak ya, di sana ada di Pengundang tuh ada yang dari keripik ya, yang terbuat dari gonggong. Oh iya, keripik gonggong. Iya, keripik Luar gonggong biasa. kan cukup unik sekali. Iya, Dan di betul. sana sudah ditampung melalui koperasi desa atau koperasi merah putih. iya. Itu harapannya seperti itu. Dan kita juga harus mendukung program pemerintah. Ya. Salah satunya adalah bagaimana membuat makan bergizi gratis. Nah, di sini juga tadi juga para produsen-produsen itu juga sampaikan Mbak, kalau kami memproduksi suatu produksi pangan lokal tadi, karena memang harus ada inovasi industri pangan Ya. dalam rangka pertumbuhan ekonomi kan seperti itu. Betul. Itu yang kami buat. Nah itu seperti apa Pak? Kami juga dalam proyek perubahan ini, kami juga didukung oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi mereka juga akan dinilai ataupun juga diuji terhadap higienitas, kemudian juga mereka juga dapat sertifikasi angka kecukupan gizi yang tentunya dapat mendukung SPPG. Ya. Atau di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tentunya kita ketahui Mbak, sekarang ini Polda Kepulauan Riau itu sudah membangun lebih direncanakan ya, itu ada 9 SPPG. Salah satunya di wilayah Tanjung Pinang itu sudah menyumbang sekitar ada 6 kalau tidak salah. Jadi totalnya 9. Oke. Jadi ada di Tanjung Pinang ada 3, kemudian juga di Bintan ada 3, dan di Batam itu ada 3, ada 9 semuanya. Nah itu kan dapat sustainable tadi dari hasil olah pangan yang menjadi produk industri, produk pangan tadi bisa membantu untuk nilai kecukupan gizi di Ya. SPPG. Nah itulah sustainable. Itu yang kami tadi inginkan dari mereka seperti itu Mbak Asa. Luar biasa. Ini kalau kita berbicara proyek perubahan ketahanan pangan maritim ini luar biasa, seperti Pak Ari bilang, ini kita boleh standing applause dulu buat Pak Kapolda dari bidang humas, karena memang kita kaya akan hasil laut. Dari hasil laut ini juga banyak yang bisa dihasilkan. Seperti kata Pak Pandra tadi ada kerupuk, bahkan obat-obatan ini kita bisa hasilkan juga dari hasil laut tersebut ya Mbak Karin. Seperti itu. Nah nanti kita akan berbicara lebih lanjut Mbak Karin, Pak Pandra dan juga Pak Ari setelah jeda iklan berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami di Kepri Menyapa. Setiap sudut Kepri menyimpan cerita. Cerita tentang keberagaman, tentang keramahan,
dan tentang kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu. Bersama TVRI, mari kita eksplor Kepri. Karena mencintai Indonesia dimulai dari mengenal negerinya sendiri. Saksikan Eksplor Kepri hanya di TVRI Kepulauan Riau. TV Korang Semua. Setiap tetes air yang kamu tinggalkan adalah kehidupan yang hilang. Kita semua butuh air untuk hidup. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menyia-nyiakannya? Hargai air, sekecil apapun. Karena bagi mereka yang kekurangan, setiap tetes berarti segalanya. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri Menyapa dan tentunya kita masih membahas seputar ketahanan pangan maritim di wilayah Kepulauan Riau. Dan telah hadir juga bersama kami Pak Adi Fajar Hairika, Bapak mewakili dari Pak Riki Rionaldi ya Pak ya. Bapak selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu. Baik, terima kasih Bapak. Nah Bapak mewakili dari Pak Riki Rionaldi, kita bahas terkait dengan bagaimana nih Pak untuk kondisi para pelaku usaha hari ini. Karena kalau kita berbicara tentang ketahanan pangan ini kan tidak terlepas dari para pelaku usaha kecil dan lain sebagainya. Ini kondisi mereka hari ini apa yang sebenarnya mereka butuhkan Pak? Baik Bu, perkenalan dulu, nama saya Ade Fajar Hairika, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Provinsi Kepulauan Riau. Untuk saat ini memang UMKM ini ya tidak terkecuali terkait dengan permodalannya Bu. Ya permodalan, tapi kita di sini sudah membangun yang namanya Koperasi Merah Putih Bu, untuk berkolaborasi para UMKM yang ada di pedesaan maupun di kelurahan setempat itu supaya bergabung ke Koperasi Merah Putih untuk berkontribusi kepada Koperasi Merah Putih supaya jangan sampai ada pemasok dari luar itu bisa masuk ke dalamnya Bu. Seperti itu. Oke, jadi kalau bisa nih memang kita masyarakat Kepulauan Riau ini dari hasil kita ya gitu dari ya. hasil Pak kita, Matrayo. ya. Betul memanfaatkan. Dari kita untuk kita juga. Dari kita untuk kita Iya. juga seperti itu. Tapi yang mereka butuhkan ini apa nih Pak? Yang dibutuhkan ya salah satunya yang pada umumnya itu adalah sembako Bu, sembako murah. Ya sembako murah, terus hasil-hasil potensi yang ada di pedesaan maupun di kelurahan setempat, contohnya para nelayan supaya jangan sampai hasil mereka itu supaya jangan sampai keluar, supaya bisa
ruang lingkup di dalam aja dan dipasarkan oleh koperasi, melalui koperasi itu sendiri. Betul-betul, memang itu untuk penunjang mereka juga ya Pak ya. Iya. Oke, Pak Pandra, ini terkait dengan proyek perubahan ketahanan pangan maritim ini, apa yang harus dikuatkan lagi nih? Baik, jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ade, kita ini kan kita di Indonesia ini kita sudah terbiasa kita gotong royong kan. Melalui koperasi tadi tentunya kita harus berkolaborasi. Makanya dalam proyek perubahan ini bagaimana kita ekosistem ketahanan pangan maritim itu secara partisipasi dan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini yang harus tentunya tidak hanya saat ini saja kita berkolaborasi, tetapi berkelanjutan. Melalui tadi kami juga sudah ada kegiatan di Desa Pegundang ya, yang ada di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ini. Kita lihat di situ masyarakat dari mulai tim penggerak PKK-nya, kemudian dari RT, RW, bahkan Mbak Asa, ternyata juga di Pegundang itu juga mereka juga melakukan budidaya mangrove ya. Oh iya. Nah, jadi ini banyak multi efeknya itu artinya dampaknya banyak sekali. Betul. Artinya dari masyarakat itu juga bisa kita ini kan sekarang dalam rangka jangan sampai berkurang lagi tadi. Betul. Dari 96 jadinya 98. Iya. Jangan sampai terjadi abrasi, makanya di sana sudah menjadi destinasi yang kita harapkan selain daripada ketahanan pangan, mereka juga akan menjadi destinasi wisata. Iya, Berkembang luar biasa. lagi. Ternyata sudah ada juga dari masyarakat dari luar negeri yang ingin berkunjung ke sana. Untuk melihat dari kampung yang kita sebut nanti project atau quick wins kita, ke depannya itu bagaimana kampung pangan laut atau yang disingkat dengan kapal. Itu Kampung istilahnya. pangan laut, Iya, kapal, luar kapal biasa ya. tadi. Ini kita berada di wilayah perbatasan, jadi banyak sebenarnya manfaat yang bisa kita dapatkan juga ya. Banyak juga impact bagi masyarakat seperti itu. Nah, Pak Ari, ini ada PR tersendiri nggak nih bagaimana untuk menggait kerjasama dengan pihak terkait agar proyek dari Pak Pandra ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa menjadikan kampung pangan laut ini bisa kalau bisa mendunia seperti itu. Nah, ini bagaimana PR-nya nih Pak Ari? Baik, kalau kolaborasinya, dengar ya? Kalau kolaborasinya tidak terlalu rumit. Karena apa? Karena manfaatnya banyak sekali. Jadi waktu Pak Pandra pertama kali sosialisasi promosi ke Umrah, itu langsung ditangkap tuh Mbak. Ya. Begitu juga waktu kemarin diadakan pertemuan di Polda, semua stakeholder setuju. Jadi tidak sulit. Yang sulit sekarang adalah bagaimana mengubah paradigma, preferensi publik. Karena selama ini publik itu preferensinya selalu pangan darat. Ya. Jadi kalau orang makan pasti beras, Betul. pasti telur, Iya. pasti daging. Gitu. Nah, sekarang bagaimana potensi yang ada di laut ini kita bisa budayakan kepada masyarakat kita. Iya. Makanya Umrah sekarang sedang mengembangkan pangan-pangan laut itu. Jadi ada yang jadi pie, ada yang jadi biskuit ikan, Wow. ada yang jadi soft bake dari rumput laut. Iya. Bahkan ke depan mungkin kita akan kembangkan beras analog dari rumput laut. Sehingga nanti orang makan beras seolah-olah serasa makan beras, tapi sebetulnya dia makan pangan laut di situ. Betul. Jadi kalau nanti preferensi publik ya, pola pangannya sudah kita bisa arahkan menjadi pangan laut, ini akan lebih mudah nanti membangun peradaban maritim. Iya. Jadi Umrah ini salah satu visinya adalah menjadi pusat unggulan bagi tamadun maritim, jadi peradaban maritim dan marine sociopreneurship. Artinya tadi sudah dikatakan Pak Ade, ini berbasis komunitas. Koperasi harus dikuatkan di situ. Iya. UMKM harus dikuatkan. Betul. Jadi komunitas tidak bisa ditinggalkan. Iya. Manfaat dari proyek perubahan ini harus terasa bagi masyarakat di akar rumput itu. Jadi dari bawah sampai nanti ke atas terjalin kemitraan yang strategis sehingga ekosistemnya akan terbangun nanti. Gitu. Jadi dari perguruan tinggi akan mendiseminasi hasil risetnya, ya pangan-pangan laut tadi diseminasi kepada masyarakat. Tadi apakah desa Pegundang nanti yang kita kembangkan ya. Kemudian hasil-hasil dari pangan laut tadi ditampung oleh SPPG. Iya. Nah, sehingga nanti kita tidak tergantung dari pangan darat lagi. Betul. Ketika pasokan dari Sumatera Barat terganggu, pasokan dari Jawa terganggu,
Kepulauan Riau sudah punya sumber pangan yang Iya. mandiri di situ. Betul. Jadi tidak terganggu lagi dengan adanya gangguan distribusi pangan tadi. Sehingga lebih stabil, harga juga lebih stabil, masyarakat juga lebih happy dengan itu. Sehingga nanti ketahanan pangan mulai dari Natuna, Anambas, Lingga, itu sudah merata. Iya. Kalau sekarang ketahanan pangan yang paling kuat di Batam, Mbak. Karena memang hubnya pangan ada di Batam. Betul. Tapi ketika terganggu di Batam, maka Lingga akan terganggu, maka Anambas akan terganggu. Jadi dengan adanya tadi quick win dari proyek perubahan ini, Kampung Pangan Laut ini nanti bisa direplikasi di semua kabupaten dan desa, ini memperkuat ketahanan pangan di wilayah perbatasan dan wilayah kepulauan seperti di Kepulauan Riau ini. Betul. Gitu. Jadi peran yang akan diambil oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah dukungan dalam bentuk kita mendiseminasi hasil-hasil riset tadi diterapkan kepada masyarakat. Dan ini proyek perubahan ini merangkul semua pihak Merangkum tadi. Sehingga semua, betul sekali. apa yang diupayakan jadi lebih mudah semuanya. Betul sekali. Jadi Ini kalau kita udah tahu, berbicara ya. perubahan ya Pak ya, ini kan tidak lepas dari generasi muda hari ini. Kayak UMKM juga itu banyak digeluti oleh generasi muda dan lain sebagainya. Ide-ide berlian juga banyak, ini kan dari generasi muda seperti mungkin keripik-keripik hasil laut kita, seperti itu packaging dan lain sebagainya. Nah kalau dari mahasiswa sendiri ini bagaimana nih Pak Ari, apakah mereka, kan kemarin juga ada ya KKN di Desa Pengudang kalau saya lihat seperti itu. Mereka juga akan belajar di sana juga seperti itu. Nah ini bagaimana Pak Ari kalau dari mahasiswa Ya, sendiri? jadi kalau indikator kinerja dari perguruan tinggi itu salah satunya menjadi wirausaha. Iya. Jadi kampus itu tidak hanya menghasilkan alumni yang hanya jadi pencari kerja. Betul. Tapi dia juga harus menjadi problem solver Iya. dan membuka lapangan kerja Betul. lewat keterampilan-keterampilan tadi. Jadi wirausaha adalah memang bagian dari indikator kinerjanya dari Umrah sendiri. Iya. Yang kedua, bagaimana peran pemuda terhadap pembangunan di desa tadi melalui KKN tadi ya. Iya. Walaupun hanya 1 bulan, tapi itu setiap tahun dua gelombang. Dan 1 gelombang itu sekitar 1.400 orang yang turun ke desa. Wow. Pak. Jadi nanti memang Kampung Pangan Laut ini bisa dikawal nanti dari mahasiswa yang sedang KKN untuk selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan juga ya, melalui mereka punya keterampilan. Betul. Untuk tetap menjaga supaya Kampung Pangan Laut ini nanti tetap jalan dia. Iya. Gitu. Ini bagian dari ekosistem tadi. Tapi kalau kita bicara keberlanjutan dari Kampung Pangan Laut ini memang harusnya ini diadopsi oleh Pemda. Iya. Ya diadopsi nanti. Jadi upaya yang sudah dilakukan oleh Polda melalui Pak Pandra ini, kalau makin mau menjadi meluas, Pemda harus mengadopsi program ini ke dalam program strategisnya Pemda. Betul sekali. Ya, apakah nanti dalam bentuk forum ketahanan pangan maritim Iya. sehingga nanti di dalam forum tadi akan terjadi dialog-dialog, pitching idea ya, Iya. supaya nanti ini tetap berjalan terus. Karena di tengah jalan akan banyak gangguan, akan Betul banyak sekali. kesulitan-kesulitan yang akan bisa diatasi melalui dialog-dialog antar stakeholder yang ada di dalam akan forum banyak tadi. kendala dan juga tantangan yang dihadapi Iya, ya Pak ya. Jadi betul. harus bergabung bersama-sama kuat untuk bisa bagaimana proyek perubahan ini bisa terjalan dengan Betul. harapan tentunya. Oke, dari Mbak Karin. Mbak Karin ini kan pasti ada tantangan tersendiri nih untuk membantu penunjang masyarakat dalam proyek perubahan dari Pak Pandra ini. Nah ini apa tantangannya nih Mbak Karin? Ya yang pasti setiap memulai sesuatu pasti ada tantangan ya Mbak. Apalagi ini sesuatu yang baru yang luar biasa. Ya. Nah ini sebenarnya saya agak sedikit terkejut dengan ide yang keluar dari Pak Pandra ya. Karena sisinya itu kan kalau keluarnya dari Pak Pandra itu sendiri adalah pengamanannya. Iya. Tapi sebenarnya fokus ini adalah fokus di pemerintahnya. Iya, ya. betul. Nah kalau saya lihat sebagai tantangannya itu ya udah otomatis pasti keterbatasan lahan. Ya Pak ya, keterbatasan lahan di daerah pesisir itu udah pasti. Nah kemampuan dari nelayan itu. Nah itu kan kami sebagai kontraktor dari pengusaha-pengusaha Pak, itu akan memberikan program-program mungkin untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, MBR,
itu akan kami berikan. Tapi tidak luput dari peran pemerintah dengan memberikan subsidi tadi. Iya, betul. Nah, itu perlu kita berkolaborasi, skema seperti apa yang harus kita lakukan menghadapi Iya. tantangan-tantangan ini gitu. Nah, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap MBR tadi itu juga harus diperhitungkan. Iya. Gitu. Seperti apa skemanya? Jadi saya lihat tantangannya nanti yang pasti akan kami bawa ke pemerintahan. Iya. Bagaimana peran pemerintah untuk mendorong tantangan ini bersama-sama dengan kami sebagai pelaku usaha. Betul sekali, karena ini memang harus didukung juga ya dari tim Mbak Karin juga. Karena untuk wilayah perbatasan ya karena kita daratannya hanya kecil ya gitu Pak Pandra. Jadi memang harus ada strategi khusus juga yang dibangun. Oke, nanti kita akan berbicara lebih lanjut lagi Pak. Setelah jeda iklan berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami di Kepri Menyapa. Kawan semua, ayo dengarlah, mari bersama belajar gembira. Halo teman-teman, sudah siap untuk menyaksikan bakat-bakat luar biasa dari anak-anak hebat Indonesia? Yuk, saksikan Arena Anak di TVRI Kepulauan Riau setiap hari Minggu pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari menari, Langit berwarna biru, bernyanyi, dunia yang luas berpuisi, menjadi milikmu. Jangan kau menyerah untuk mencoba. semuanya bisa kamu saksikan di Arena Anak TVRI Kepulauan Riau. TV Korang Semua. Kawan semua, ayo dengarlah. Setiap tetes air yang kamu tinggalkan adalah kehidupan yang hilang. Kita semua butuh air untuk hidup. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menyia-nyiakannya? Hargai air, sekecil apapun. Karena bagi mereka yang kekurangan, setiap tetes berarti segalanya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri Menyapa dan tadi kita sudah berbicara seputar bagaimana proyek perubahan ketahanan pangan maritim ini ya Pak ya. Kalau kita berbicara ketahanan pangan maritim ini juga bisa membantu perekonomian masyarakat Kepulauan Riau pastinya. Banyak yang bisa digandeng untuk kerjasama bagaimana proyek ini bisa berjalan dengan lancar tentunya ya Pak ya. Oke, saya mungkin ke Pak Pandra dulu Pak terkait dengan ketahanan pangan maritim di wilayah Kepulauan Riau. Ini Bapak dari Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, apa yang Bapak harapkan? Baik, sesuai dengan kami bertugas, tugas kami selaku Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Riau, tentunya ada 3 moto di situ, partisipasi, objektif, dan dapat dipercaya. 3 komponen tadi itu yang kami jalankan dan kami harus berpartisipasi dalam rangka untuk memberikan suatu informasi yang cepat, informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat dan juga kami harus juga menggandeng kolaborasi dengan stakeholder terkait. Ya tadi dengan pemerintahan tentu kami dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Teknologi artinya Diskominfotik dari Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka apa? Memberikan suatu berita-berita itu apakah berita ini adalah hoax atau tidak. Ya seperti kemarin ada kelangkaan bahan pangan ataupun juga ada beras
beras oplosan segala macam kan perlu disampaikan. Nah ini yang Betul. kami harus menjembatani, mungkin dengan harapan kami dengan proyek perubahan ini, kami kan selalu akan mengedepankan bagaimana kolaborasi, kita akan buat sekretariat bersama, dan dari sekretariat bersama itu akan kita bisa masuk dari dinas koperasi juga nanti ada koperasi Desa Merah Putih, kemudian juga tadi Civitas Academy, karena bagaimanapun Tridharma Perguruan Tinggi tidak terlepas bagaimana kampus atau universitas atau lembaga pendidikan itu sebagai tempat pendidikan, belajar mengajar, kemudian juga penelitian dan Betul. pengembangan, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Ya. Dan pengusaha juga demikian, peran daripada pengusaha ini setidaknya harus dapat membanggakan kepada masyarakat, dan kami sebagai birokrat tentunya pemerintah itu menggandeng tangan melalui pemerintah pusat, pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten kota, dan juga Polri dalam hal ini sebagai problem solver. Nah inilah problem solver, bagaimanapun juga perut orang lapar apabila tidak terpenuhi bisa terjadi kriminalitas. Nah, Betul. terjadinya niat dan kesempatan itulah yang kami, apalagi di perbatasan nih Mbak Iya, Asa, orang betul. kan ingin sekali berpergian ke luar negeri, ya udahlah ada lagi kata-kata apa, tinggal di luar negeri apa sebagainya. Kalau kita bisa mempunyai nilai lebih kan bagus. Iya. Nah, kita dengan koperasi, dengan hasil pangan laut tadi punya daya saing. Ya, jadi bahan yang ada di Kepulauan Riau itu bisa berguna, bisa untuk punya nilai ekonomi dan bisa punya daya saing. Terutama kita mendukung program pemerintah melalui kedaulatan pangan dan juga ketahanan pangan, termasuk dalam makan bergizi gratis melalui SPPG. Itu harapan kita. Luar biasa. Begitu Mbak. Oke, luar biasa betul. Mudah-mudahan Karena memang untuk proyek ini karena kita berada di wilayah perbatasan ya Pak ya, selain untuk menjaga ketahanan pangan kita, tapi juga keamanan dan kenyamanan ini yang nomor satu. Seperti itu, apalagi di wilayah pesisir dan lain sebagainya. Ini kita butuh dari Polri untuk bisa menjaga di wilayah perbatasan kita. Apalagi kalau sudah berbicara proyek perubahan ketahanan pangan maritim ini juga harus ada kerjasama dari berbagai pihak seperti itu. Nah selanjutnya saya ke Pak Ari nih. Pak Ari dari Civitas Akademika nih, Biro Kerjasama Umrah. Nah ini Bapak, apa yang Bapak harapkan dari ketahanan pangan maritim ini Pak? Ya, sebelumnya saya sampaikan juga bahwa ini umrah sangat berbahagia dapat digandeng. Karena apa? Karena produk pangan yang dihasilkan oleh umrah ini secara umum itu tidak sehat. Seperti orang makan biskuit ya, Iya. orang makan nugget, itu bukan pangan yang sehat sebetulnya. Tapi yang dibuat oleh umrah ini adalah pangan yang sehat. Makanya tadi kalau digandeng BPOM akan sangat bermanfaat sekali. Artinya ada evidence bahwa nugget yang diproduksi formulasinya tadi oleh umrah tadi, dan diproduksi juga oleh masyarakat, dengan formulanya dari umrah tadi itu menyehatkan. Kalau Humas Polda yang membuat statement, orang percaya Mbak. Tapi kalau umrah yang ngomong, orang belum tentu percaya. Orang bilang jelas aja you ngomong bagus, you punya produk karena memang produk Anda kan gitu. Tapi kalau Humas Polda yang memberikan penjelasan bahwa ini adalah produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi, keyakinan orang akan lebih tinggi terhadap produk dari yang dibuat oleh umrah tadi. Makanya dengan adanya kolaborasi ini itu akan semakin mempermudah preferensi publik nanti untuk, karena kandungan gizinya itu tidak kalah dengan telur, tidak kalah dengan daging ayam, Betul. tidak kalah dengan daging sapi, Iya. gitu, kandungan tadi. Sementara yang dimakan ini sangat mudah diminati oleh anak-anak. Jadi menurut hasil riset, anak-anak itu tidak doyan makan dia. Akhirnya ada dari stunting tadi, karena dia sudah suka makan yang bergizi. Makanya kita kemas dalam bentuk jajanan. Tapi jajanan tadi sehat dan mengandung protein yang tidak kalah dengan protein yang ada di ayam dan tadi sebagainya tadi. Sehingga nanti ini ketika preferensi publik sudah mengarah kepada kemaritiman, maka nanti masyarakat di Kepri akan menjadi sayang dengan laut. Tidak akan mencemari laut lagi. Karena apa? Karena dia beranggapan ini sumber hidup dia di laut. Iya betul. Laut tidak lagi menjadi halaman belakang, tadi sudah menjadi halaman depan rumah kita. Luar biasa. Dan masyarakat akan lebih bersahabat dengan laut. Itu yang dikatakan sebagai peradaban maritim tadi. Jadi harapannya ini memang
betul-betul menjadi sebuah mimpi yang menjadi kenyataan nanti ke depannya. Dan ini semakin dekat karena sudah dimulai dengan tindakan. Iya, betul. Dari ide sudah mencapai tindakan. Dari tindakan nanti tinggal membangun ekosistemnya sehingga nanti menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah peradaban bagi Indonesia, Kepri dan Indonesia pada umumnya. Saya kira Betul, itu, luar Mbak. biasa. Karena memang ini juga menjadi kabar gembira juga bagi masyarakat kita yang mayoritas mereka adalah nelayan seperti itu ya Pak ya. Karena ini juga yang mungkin biasanya mereka kurang dilirik, artinya dengan hasil laut mereka ini bisa lebih lagi untuk masyarakat Kepulauan Riau tentunya. Meningkatkan ekonomi masyarakat. Meningkatkan ekonomi itu yang paling utama, meningkatkan ekonomi masyarakat Kepulauan Riau, luar biasa. Oke, saya ke Mbak Karin nih Mbak Karin. Apa harapan dari Mbak Karin selaku Dewan Pengurus Nasional dari bidang pengusaha seperti itu? Apa yang Mbak Karin harapkan? Yang pasti kami dari pengusaha, harapan kami itu adalah penurunan angka kemiskinan. Ya. Ya, karena sangat jelas bahwa di daerah perbatasan itu rentan dengan kemiskinan. Nah, dengan memiliki rumah atau masyarakat diharapkan dapat lebih fokus pada peningkatan pendapatan. Jadi ketika mendapat kelayakan, nelayan akan fokus untuk mencari nafkahnya dan pendapatan kualitas hidup. Nah, lalu harapan yang selanjutnya yang kami harapkan dari pihak pengusaha yaitu peningkatan ya, semacam peningkatan stabilitas ekonomi. Iya, betul. Kalau kita lihat mungkin ketika pangan, papan dan segalanya tercukupi, otomatis stabilitas ekonominya akan meningkat. Nah, itu adalah mengurangi kemiskinan tadi gitu. Jadi ada hubungannya dengan pengamanan. Nah, ketika ekonomi udah mulai distabil, ya pengamanannya kita udah nggak perlu khawatir dengan hal-hal yang lain. Nah, stabilitas sosial dan ekonomi itu sangat mempengaruhi dan saya harap dengan program ini menciptakan pemenuhan kebutuhan dasar yang merata. Ya, dari mulai perkotaan sampai pesisir. Betul. Nah, pesisir kan belum dilihat dan ini yang menjadi fokus kita. Betul sekali. Kita. Iya betul, Terima karena kalau kasih. kita berbicara pengusaha ini kan lebih banyaknya di kota seperti itu. Nah, ini menjarah ke wilayah pesisir ini seperti itu luar biasa. Oke, terakhir sedikit aja Pak dari Pak Adi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dari koperasi ini, apa yang diharapkan dari bidang koperasi ini Pak? Baik. Singkat saja. Baik Bu, jadi program-program yang sudah kita jalankan juga yang digagas oleh Bapak Gubernur kita Pak Ansar Ahmad dan juga Wakil Gubernur Pak Nyanyang Aris Pratamura terkait dengan perkembangan UMKM yang sudah dibantu terkait dengan permodalannya Bu, ya Pak, mengenai bunga 0% ya melalui Bank Rio Kepri Pak. Ya, jadi program-program ini adalah gagasan dari Bapak Gubernur kita sesuai dengan visi misi beliau. Yang pertama itu adalah terkait dengan Kepulauan Riau maju, makmur dan merata dan juga memiliki visi meningkatkan pertumbuhan pemerataan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan di wilayahnya. Ya. Terkait dengan pemberdayaan koperasi juga melalui Koperasi Merah Putih, kami juga berharap Koperasi Merah Putih ini maju ke depannya untuk mensejahterakan masyarakat dan sekitarnya supaya mandiri, tangguh dan memperkuat ekonomi di wilayah lokalnya Bu. Oke, semoga bisa berjalan dengan lancar ya Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Adi, Pak Ari, Pak Pandra dan juga Mbak Karin, luar biasa. Dan tentunya ini bukan hanya kerja dari pemerintah ataupun dinas terkait dan juga para pengusaha swasta, tapi juga kerja masyarakat Kepulauan Riau untuk menjaga ketahanan pangan maritim. Apalagi kita di wilayah perbatasan Kepulauan Riau. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak dan Mbak, terima kasih. Dan pemirsa terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Kepri Menyapa hari ini. Untuk Anda yang terlewat, Anda bisa saksikan melalui channel YouTube kami di TVRI Kepri. Akhirnya saya Samarsita mewakili segenap kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.